Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Zilwitri Sumardi dengan NIM 19050460014 dari kelas A 2019 Pendidikan Matematika Universitas Muhammad Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Q&A atau Questions and Answers tentang geometri proyektif. Namun sebelum kita masuk ke Questions and Answer, kita akan membahas sedikit mengenai materi geometri proyektif. Nah, untuk itu langsung aja kita lihat videonya. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian dari geometri proyektif. Nah, geometri proyektif ini adalah sebuah bentuk tak metrik elementer dari geometri. Artinya bahwa geometri proyektif ini tidak didasarkan pada konsep jarak. Geometri proyektif ini sendiri adalah studi mengenai sifat-sifat geometris yang tidak berubah atau invarian di bawah transformasi proyektif. Selanjutnya, pada geometri proyektif kita kenal relasi insidensi. Ini adalah relasi antara titik dan garis seperti terletak di atau memotong. Ya, sebagai contohnya di sini titik P terletak pada garis L atau garis L1 memotong garis L2. Perhatikan gambar di atas. Di sini kita punya titik A dan titik B yang terletak pada garis L. Maka dapat kita katakan bahwa titik A insiden dengan garis L, titik B insiden dengan garis L, atau titik L insiden dengan titik A dan titik B. Lalu di sini kita punya garis M dan garis N. Kedua garis ini berpotongan di titik C. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa garis M ini insiden dengan garis N, atau garis N insiden dengan garis M. Sebaliknya juga tetap sama. Pada geometri proyektif, kita mengenal quadrangle. Jadi apa sih quadrangle ini? Jadi misalnya kita punya 4 titik pada suatu bidang. Lalu 4 titik itu kita hubungkan dengan garis. Garisnya itu ada 6. Ya, kita hubungkan keempat itu dengan garis. Nah, coba di sini perhatikan kita punya titik P, Q, RS, 4 titik. Kita hubungkan titik-titik ini. Kita hubungkan di sini PS, SR, RQ, QP, kita hubungkan. Lalu kita hubungkan juga ini PR dengan SQ. Nah, jadi di sini kan ada 6 garis. Ya. Nah, keempat titik tadi ini inilah yang disebut sebagai titik sudut dari complete quadrangle. Ya, jadi titik sudutnya adalah PSRQ. Ya. Bentuk quadrangle PQRS, titik sudutnya adalah PSRQ. Dan keenam garis ini yang tadi kita buat untuk menghubungkan keempat titik tersebut adalah sisi-sisi dari complete quadrangle. Di sini kita juga mengenal yang namanya titik diagonal. Titik diagonalnya adalah titik A, titik B di sini, dan titik C. Selanjutnya, pada geometri proyektif, kita juga mengenal prinsip dualitas. Jadi, prinsip dualitas ini menegaskan bahwa ketika kita mempunyai sebuah definisi atau teorema dalam geometri proyektif, ketika definisi atau teorema tersebut memiliki kata titik, kita bisa mengganti kata titik tersebut dengan garis atau sebaliknya. Dan itu tidak mempengaruhi nilai kebenaran teorema tersebut. Jadi misalnya teorema tersebut benar, maka dualnya nanti itu juga akan benar meskipun katanya tadi ditukar. Dan kata-kata yang bisa ditukar lainnya yaitu sudut dan garis, kolinier dan concurrent. Kolinier ini adalah titik-titik yang terletak dalam garis yang sama atau bisa dibilang segaris, dan concurrent ini adalah
berpotongan di satu titik. Garis-garis yang berpotongan di satu titik. Nah, pada geometri proyektif kita kenal juga himpunan harmonik, harmonic set. Di sini kita punya 4 titik kolinier, yaitu titik A, B, C, dan D. Keempat titik ini dikatakan membentuk sebuah set harmonik atau himpunan harmonik ketika terdapat complete quadrangle EFGH. Nah, di mana di sini sisi FE dengan GH ini saat kita perpanjang dia ke sini, dia akan bertemu atau melewati titik A. Lalu sisi EH dan FG kita perpanjang juga, dia akan bertemu di titik B atau melewati titik B. Sisi sisanya yaitu FH ini kita perpanjang, dia akan bertemu dengan titik D, insiden dengan titik D, dan EG kita perpanjang, dia akan bertemu dengan titik C atau insiden dengan titik C. Nah, kalau misalnya terjadi seperti yang dikatakan tadi, maka di sini C disebut sebagai konjugasi harmonik D terhadap A dan B, dan dinotasikan sebagai berikut. Bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Semua notasi ini sama saja atau ekuivalen. Selanjutnya, segitiga perspektif. Kedua segitiga itu dikatakan perspektif dari sebuah titik jika ketiga garis yang menghubungkan titik-titik sudut bersesuaian itu berpotongan di satu titik. Di sini contohnya kita punya segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kedua segitiga ini dikatakan perspektif dari sebuah titik. Ya. Jika ketiga garis yang menghubungkan titik-titik sudut yang bersesuaian. Jadi titik-titik sudut yang bersesuaian itu maksudnya di sini A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Ini kita buat garis. Ya, kita buat garis di sini, kita hubungkan. Lalu ketika mereka berpotongan di satu titik, maka kita bisa katakan bahwa segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini perspektif dari titik tersebut. Lalu segitiga tadi juga kita bisa katakan dia perspektif dari sebuah garis. Jika ketiga titik perpotongannya dari sisi-sisi yang bersesuaian itu kolinier atau segaris. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita punya sisi AB bersesuaian dengan A aksen, B aksen. Kita perpanjang sisi ini, akhirnya mereka bertemu di suatu titik di sini. Lalu sisi BC dan B aksen, C aksen ini juga kita perpanjang ke atas, dia bertemu di suatu titik, itu di sini. Dan sisi AC serta A aksen, C aksen ini kita perpanjang lagi. Nah, di sini dia akan bertemu di suatu titik. Nah, ketika kita hubungkan ketiga titik ini, ternyata mereka terletak dalam satu garis atau segaris atau kolinier. Nah, karena mereka kolinier, maka bisa disebutkan bahwa segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini perspektif dari sebuah garis. Yang mana di sini kita namanya garisnya adalah garis L. Selanjutnya perspektivitas. Jadi perspektivitas di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama antar dua pencils of points. Pencil of points ini adalah himpunan titik-titik yang terletak dalam suatu garis. Di sini punya pencil of points dengan aksis P. Di sini aksisnya P aksen. Nah, dia dikatakan perspektivitas jika pada saat kita menghubungkan titik Z dengan Z aksen,
Ini titik yang bersesuaian nama. Z dengan Z aksen kita hubungkan, Y kita hubungkan dengan Y aksen, X kita hubungkan dengan X aksen, dan ketiga garis tadi ini bertemu atau berpotongan di satu titik, yaitu titik O, maka dia dikatakan perspektif. Inilah perspektif antara dua pencils of points. Dan O di sini disebut sebagai pusat perspektivitas dan dinotasikan dengan seperti ini yang terlihat pada layar. Jenis perspektivitas yang kedua yaitu perspektivitas antara dua pencils of lines. Ya, di sini pemetaan satu-satu antara dua pencils of lines dengan pusat P, ini pusat P, dan P aksen ini disebut perspektivitas jika setiap titik perpotongan yang bersesuaian. Nah, maksudnya titik potongan yang bersesuaian dari garis yang bersesuaian ini apa? X dan X aksen ini bertemu di suatu titik. Begitu pula Y dan Y aksen bertemu di suatu titik. Z aksen bertemu di suatu titik. Nah, ketiga titik perpotongan ini kalau kita hubungkan, dia terletak dalam satu garis, yaitu garis O. Di sini dinamakan garis O. Maka bisa dibilang ada perspektivitas antara pencils of lines tadi, dua pencils of lines tadi dengan pusat P dan P aksen, dengan aksis perspektivitasnya adalah ini garis O, dan dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah perspektivitas pencil of points dengan aksis P dan pencil of lines dengan pusat P. Di sini kita lihat juga dia garis X ini insiden dengan X, garis Y insiden dengan Y, titik Y, dan garis Z insiden dengan titik Z. Inilah yang disebut perspektivitas. Notasinya seperti berikut, seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya kita masuk ke bagian questions and answers about projective geometry. Di sini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai geometri proyektif. Pertama, bagaimana sejarah perkembangan geometri proyektif secara singkat? Nah, sejarah perkembangan geometri proyektif ini dimulai sejak abad ke-14 pada masa Renaissance. Nah, pada masa itu, para seniman ini ingin menggambar pada kertas atau melukis pada kanvas. Mereka itu ingin melukis gimana caranya agar lukisannya ini terlihat lebih realistik. Meskipun yang dilukis ini adalah benda 3 dimensi yang dilukis atau digambar ke dalam bentuk 2 dimensi. Nah, inilah awal mulanya berkembangnya geometri proyektif. Tetapi sebelum itu, 6 abad sebelum para seniman ini mempelajari teknik tersebut tadi yang sebagai asal mula perkembangan dari geometri proyektif, Pappus dari Alexandria ini sudah menemukan sifat-sifat geometri proyektif pada abad ke-8, dan dia menyumbangkan sebuah teorema terkenal dalam geometri proyektif yang disebut dengan teorema Pappus. Nanti akan ada di pertanyaan selanjutnya. Nah, lalu setelah pada masa-masa Renaissance tadi, dilanjutkan pada abad ke-17, ada seorang matematikawan dari Prancis bernama Girard Desargues. Dia mengembangkan konsep titik di ketahinggaan dan studi mengenai irisan wujud. Dan studinya ini menarik perhatian seorang anak muda yang berusia 16 tahun bernama Blaise Pascal. Dan akhirnya Blaise Pascal ini dapat merumuskan sebuah teorema yang dikenal dengan teorema Pascal. Selanjutnya, perkembangan geometri proyektif ini dilanjutkan oleh karya-karya Gaspard Monge pada akhir abad ke-18
dan awal abad ke-18. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Jean-Victor Poncelet. Dia menerbitkan sebuah risalah tentang geometri proyektif pada tahun 1822. Nah, setelah Jean-Victor Poncelet, perkembangan geometri proyektif itu semakin luas setelahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dual dari terdapat 4 titik, 3 di antaranya tidak koliner. Ingat bahwa pada prinsip dualitas kita mengganti kata titik menjadi garis dan koliner menjadi concurrent. Nah, di sini dualnya adalah terdapat 4 garis, 3 di antaranya tidak concurrent. Karena di sini tadi kita sudah ganti kata titik menjadi garis dan koliner menjadi concurrent. Maka inilah dual dari pernyataan yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembuktian teorema yang menyatakan bahwa jika D merupakan konjugasi harmonik dari A dan B, maka A merupakan konjugasi harmonik dari B terhadap C dan D. Di sini kita akan menunjukkan bahwa A adalah konjugasi harmonik dari D terhadap C dan D. Terdapat kuadrangle EFGH. Sedemikian sehingga A adalah perpotongan dari garis EF dan GH, B adalah perpotongan dari garis EH dan FG, C adalah perpotongan dari garis EG dan garis N, dan titik D adalah perpotongan dari garis FH dan garis N, di mana N ini adalah AB. Nah, di sini perhatikan bahwa titik S di sini merupakan perpotongan dari garis DG dan FC berpotongan di S. Lalu titik T ini merupakan perpotongan dari garis GE dan garis FH. Lalu kita perhatikan kuadrangle TGSF. Di sini sebelah sini TGSF. Pada kuadrangle ini terlihat bahwa SF sama dengan FC. Ini maksudnya SF ini termuat dalam FC dan TG ini termuat dalam GE. Lalu keduanya kita perpanjang, dia akan bertemu di suatu titik yaitu titik C. Nah, kemudian GS, kita perhatikan lagi di sini garis GS ini termuat di dalam DG, merupakan dia perpanjangan dari garis DG, dan TF ini termuat dalam FH. Kalau keduanya kita perpanjang juga, dia akan bertemu di titik D. Lalu GF, perhatikan di sini GF insiden dengan titik B. Nah, oleh karena itu penting untuk menunjukkan bahwa A ini insiden dengan TS. Pada saat ditarik garis begini, nanti dari S ke T kita perpanjang, dia akan insiden dengan A. Nah, itu yang akan kita buktikan. Perhatikan di sini bahwa A adalah perpotongan dari garis EF dan GH yang kita perpanjang ke sini. Dia berpotongan di titik A. Selanjutnya perhatikan segitiga THE. Segitiga THE dan segitiga SGF. Nah, jika kita dapat menunjukkan bahwa kedua segitiga ini, segitiga THE dan segitiga SGF ini adalah segitiga yang perspektif dari sebuah titik, maka nanti akibatnya A akan insiden dengan TS. Sehingga terbukti bahwa A adalah konjugasi harmonik dari B terhadap C dan D. Karena perpotongan sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini, ya kita lihat di sini TE dengan sisi bersesuaiannya itu SF, kita perpanjang dia berpotongan di C, lalu TH dengan SG ini kalau kita perpanjang dia akan bertemu di D,
dan HE dengan GF. Kita perpanjang, dia akan bertemu di B. Nah, terlihat bahwa ketiga titik potongnya ini terletak dalam satu garis yang sama atau kolinier, sehingga dapat kita katakan segitiga THE dan SGF ini perspektif dari garis N. Nah, menurut dualnya, kalau kedua titik itu perspektif dari sebuah garis, maka dia akan, jika kedua segitiga itu perspektif dari sebuah garis, maka dia akan perspektif dari sebuah titik. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa segitiga THE dan SGF ini perspektif dari sebuah titik. Akibatnya nanti TS ini akan insiden dengan A. Karena TS insiden dengan A, sehingga terbukti bahwa A adalah konjugasi harmonik dari B terhadap C dan D. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembuktian dual dari teorema Desargues? Teorema Desargues menyatakan jika dua segitiga perspektif dari sebuah titik, maka kedua segitiga tersebut perspektif dari sebuah garis. Sehingga dualnya, kita tinggal mengganti kata titik menjadi garis. Di sini dualnya adalah dua segitiga perspektif dari sebuah garis, maka kedua segitiga tersebut perspektif dari sebuah titik. Di sini pembuktiannya, segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen adalah perspektif dari garis L. Di sini dia sudah dinyatakan memang bahwa segitiga ABC dan segitiga aksen B aksen C aksen ini perspektif dari garis L. Nah, untuk membuktikan, jadi kita tinggal membuktikan bahwa apakah dia perspektif dari sebuah titik. Untuk membuktikan bahwa kedua segitiga ini perspektif dari sebuah titik, maka garis A aksen, B aksen, C aksen ini harus berpotongan di satu titik atau concurrent. Di sini, misalkan O adalah titik perpotongan dari A aksen dan B aksen. Lalu kita perhatikan segitiga RA aksen. RA aksen. Nah, dan segitiga Q B aksen ini ya. Perhatikan dua segitiga ini. Kita bisa melihat bahwa sisi AB ketika diperpanjang, B aksen A aksen kita perpanjang, dan QR atau RQ kita perpanjang ke sini, dia akan berpotongan di satu titik, yaitu titik P. Sehingga dapat kita katakan bahwa segitiga RA aksen dan segitiga QB aksen ini perspektif dari sebuah titik, yaitu titik P. Nah, menurut teorema Desargues, jika terdapat dua segitiga yang perspektif dari sebuah titik, maka kedua segitiga tersebut akan perspektif dari sebuah garis. Itu sudah mutlak teorema. Nah, karena titik AR BQ, karena titik C, yaitu perpotongan dari garis AR dan BQ, C aksen dan O ini kolinier, di sini kolinier, jadinya O terletak pada C aksen. Karena dia terletak pada C aksen dan O tadi ini adalah A aksen B aksen, maka jelas terlihat bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen ini berpotongan di satu titik, yaitu titik O. Sehingga segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen perspektif dari titik O. Yang terakhir, bagaimana pembuktian teorema Pappus? Teorema Pappus menyatakan
Misalkan terdapat himpunan 3 titik yang kolinear dan himpunan 3 titik lain yang juga kolinear, maka ketiga titik potong dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut adalah kolinear. Jadi di sini kita punya titik A, C, E, ini titik yang kolinear pada garis ini, dan titik B, D, F ini juga kolinear pada garis ini. Ketika kita menghubungkan ke dua pasang himpunan titik yang kolinear ini, A kita hubungkan ke D, ke F, C kita hubungkan ke D, ke F, E kita hubungkan ke B, ke D. Nah, titik potong yang ada di tengah ini, dia nanti kalau kita buat garis, dia akan berada dalam satu garis atau kolinear. Itulah inti dari teorema Pappus. Lalu perhatikan gambar di bawah. Di sini ini tadi ilustrasi teorema Pappus. Untuk membuktikannya, kita perhatikan ilustrasi ini. Perpanjang sisi ED dan CB, perpanjang, dan nanti dia akan bertemu di suatu titik Y. Lalu sebut saja untuk garis AF dan CB, perpotongan mereka adalah titik X. Dan perpotongan AF dengan ED disebut dengan Z. Perhatikan segitiga XYZ. Ya, perhatikan segitiga XYZ dengan garis transversal BF. Kita menggunakan teorema Menelaus akan kita peroleh persamaan seperti ini. Lalu ini ganti garis transversal tapi tetap segitiga XYZ. Nah, di sini juga dia akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, nanti akan didapatkan 5 persamaan. Dari kelima persamaan ini, dia akan mengakibatkan XK per KY, YM per MZ, ZL per LX. Ini ketika kita kalikan perbandingan-perbandingan ini, dia akan menghasilkan negatif 1. Nah, hal ini bermakna bahwa ketiga titik X, Y, dan Z, mohon maaf terjadi kesalahan, harusnya di sini K, L, dan M, di sini adalah kolinear atau segaris. Jadi terbukti bahwa titik K, L, dan M segaris. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai questions and answers tentang geometri proyektif dan juga sedikit materi mengenai geometri proyektif. Semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.